Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Kita tuh. Pasang badan Walaupun gitu semua ya. orang nggak percaya bahwa Prabowo minta Gibran. So, masih ada harapan. Yang penting kita tetap berjuang menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk cerdas berpolitik. Remember, survey is not final result. Anything can be changed. We still have time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, beberapa hari yang lalu Pak Prabowo berpidato ya di sebuah acara besar. Di situ ada juga Gibran ya, sang wakil yang datang juga di acara tersebut. Nah, di situ Pak Prabowo mengatakan dan menyamakan Gibran dengan Panglima Sudirman ya. Dimana ketika itu juga Panglima Sudirman diangkat saat usia 29 tahun. Ya, mungkin kalau dilihat dari umurnya hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau kecerdasan intelektualnya sih ya banyak bedanya ya. Nah, tapi di sini juga Pak Prabowo mengatakan bahwasanya dirinya lah yang memilih Gibran untuk menjadi wakilnya. Padahal ya, kalau menurut pandangan gue pribadi masih banyak orang-orang yang di samping Pak Prabowo yang lebih kompeten dalam hal ini ya, yang harusnya dipilih oleh Pak Prabowo. Tapi buktinya Pak Prabowo tidak memilihnya. Justru Gibran lah yang dipilih oleh Pak Prabowo. Nah, di sini juga Paslon 02 ya menyemangatin Gibran untuk tetap semangat, tetap optimis dan jangan pesimis. Karena mungkin Pak Prabowo tahu ya bahwasanya masyarakat gencar banget mengkritisi Gibran sampai hari ini. Oke, nanti kita akan melihat juga penjelasan dari Bung Rocky Gerung ya. Tapi sebelumnya kita lihat pidato dari Pak Prabowo. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun. Menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan. Oh, dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat. Kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Bung Rocky, saya kalau menyimak pidatonya Pak Prabowo, selain tadi meyakinkan soal bahwa Gibran itu seperti Sudirman, ada yang saya tangkap dari pernyataan Pak Prabowo tadi, dia mencoba meyakinkan kepada publik bahwa yang meminta Gibran menjadi calon wakil presiden itu adalah dia.
ya, bukannya Pak Jokowi yang menitipkan kepada Pak Prabowo. Saya kira ini pasti Pak Prabowo sebenarnya pidato itu lebih ditujukan pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pasti sedang sangat galau gitu, karena dia menjadi sasaran kemarahan publik gitu, dan Pak Prabowo mencoba men-take over itu gitu. Jadi saya teringat ucapan Anda bahwa sekarang Pak Jokowi jadi tergantung pada Pak Prabowo gitu. Itu sebetulnya itu underlying assumption atau underlying psychology itu di latar belakang itu ada psikologi untuk mengkonten serangan pada Pak Jokowi. Pak Prabowo dengan ya mungkin dengan sikap kepatriotisannya itu menganggap enggak, itu tanggung jawab saya karena saya yang minta tuh. Pasang badan Walaupun gitu semua ya. orang nggak percaya bahwa Prabowo minta Gibran. Kan Prabowo bisa minta Erick Thohir, bisa minta Yusril Iza Mahendra, bisa minta Erlangga Hartarto, bisa minta AHY. Lalu pertanyaan apa? Kan itu dasarnya kan elektabilitas bertambah apa tidak? Mungkin pada waktu itu dianggap ya bukan soal bertambah apa nggak bertambah, tetapi supaya Jokowi percaya bahwa era Jokowi nanti akan dijaga dengan baik, mikul duun mendem jero oleh Pak Prabowo. Tetapi itu adalah normativity di dalam upaya untuk menggerakkan semen politik dari koalisi kan. Tetapi kita tahu ada dalil bahwa seseorang yang kemudian kekuasaannya makin membesar itu akan bersifat melindungi. Jadi Pak Prabowo tahu betul bahwa Gerindra itu memang naik. Tetapi dia mesti katakan bahwa itu dalam upaya untuk membuat Jokowi supaya tidak panik. Di situ yang saya maksud, saya akhirnya bikin analis bahwa tadinya Pak Prabowo tergantung pada Pak Jokowi. Nah sekarang Pak Prabowo merayap creeping elektabilitasnya makin lama makin besar itu. Itu artinya Prabowo makin percaya diri dengan sendirinya. Jadi Jokowi melihat Prabowo makin percaya diri, maka Jokowi sekarang yang tergantung pada Prabowo. Dalam upaya untuk meyakinkan bahwa Anda nggak tergantung, Pak Jokowi kan nggak sopan kalau terbaca bahwa Pak Jokowi yang tergantung pada Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo mesti mengatakan saya yang memilih Gibran. Tetapi dengan mengatakan saya memilih Gibran itu juga menunjukkan bahwa Prabowo punya determinasi untuk menyatakan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya pilih kan itu hanya itu dasarnya tuh. Tetapi susah untuk dipercaya bahwa Gibran adalah pilihan utama dari Pak Prabowo. Mungkin pilihan terakhir tapi bukan pilihan utama tuh. Nah itulah tadi penjelasan dari Bung Rocky Gerung ya, bahwasanya sekarang sepertinya Pak Jokowi yang justru tergantung dengan Pak Prabowo. Nah di sisi lain juga ada netizen ya yang mencoba membuatkan lagu untuk Pak Prabowo karena melihat track record Pak Prabowo dulu waktu saat bertanding dengan Pak Jokowi. Ini videonya. Kemana antek asing yang dulu melengking, kemana isu PKI dulu kencang kali. Kau diem, sekarang jadi mingkem. Kau diem, macan jadi kucing asem. Kalau dulu ya ngomongnya jangan sampai kau bela-bela antek-antek asing. Kalau sekarang kira-kira gimana? Jangan sampai kau hina-hina antek-antek asing. Kira-kira begitu. Ya itulah jejak digital ya, tidak akan bisa dihilangkan. Jadi tetap saja walaupun sudah 5 tahun silam, masih aja ada yang membahasnya. Nah begitu juga dengan survei-survei yang selama ini berterbangan ya, dari ya banyak lah pokoknya dari media-media mainstream ataupun instream ya kan. Dan kok anehnya beda-beda gitu ya, jadi ini yang bener yang mana gitu, makanya sampai bingung, sampai Pak Ndul pun mengatakan hal ini. Pak, gimana menurut Pak Ndul tentang hasil survei Litbang Kompas kemarin Pak? Ini adalah sebuah anomali Mas yang
too bad to be true. Sedih pastinya Mas karena tidak sesuai dengan harapan. Tapi ketika saya sadar bahwa objek survei ini adalah manusia, dan manusia itu cenderung berubah-ubah pola pikirnya, mindsetnya, emosionalnya, kesadaran kognitifnya, seiring dengan datangnya informasi yang baru, seiring dengan waktu. Bahkan keputusan itu kadang dibuat hanya berdasarkan mood. So, masih ada harapan. Yang penting kita tetap berjuang menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk cerdas berpolitik. Remember, survey is not final result. Anything can be changed. We still have time. Kita masih punya waktu. Oke guys, yang terakhir ini ada berita baru juga tentang Gibran ya, yang sepertinya disalahartikan oleh para netizen ya. Coba kita lihat videonya. Dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta. Untuk para pembenci, jangan selalu menyakiti hati diri sendiri dengan berspekulasi yang sempit. Maksudnya Mas Gibran itu 400 juta jiwa anak, itu bukan cuma Indonesia, banyak kan anak di dunia ini gitu. Kan programnya itu bisa bermanfaat untuk banyak anak kecil di dunia. Kan mau jadi presiden PBB. Bener tadi udahan tuh, yang terakhir tapi ini ngelawak ini kayaknya ya. Nah jadi gini ya, yang benar itu katakan yang benar, yang salah katakan yang salah. Jangan mentang-mentang kita nggak benci sama seseorang yang aslinya benar, tapi kita goreng menjadi salah. Sebenarnya waktu Gibran mengatakan hal itu ya, 400 juta jiwa itu bukan di Indonesia, melainkan di 76 negara, dan itu kan khusus anak-anak gitu ya. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya penduduk Indonesia hanya 270 juta dan ini Gibran mengatakan 400 juta. So itu menjadi salah, enggak. Nah, jadi kita di sini tuh ingin mengedukasi masyarakat. Jadi kalau yang salah ya katakan yang salah, yang benar katakan benar. Gitu ya para netizen semua yang budiman. Oke guys, sepertinya sudah cukup lama kita berbincang-bincang ya. Jangan lupa komen kritis kalian di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dukung terus channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.